Baik, kita buka majelis kita pagi ini dengan sama-sama membaca surah Fatihah yang kita niatkan untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita juga berada Fatihah untuk orang-orang tua kita dimanapun berada, baik yang masih hidup maupun sudah wafat. Kemudian para guru-guru kita. Dan juga kepada diri kita sendiri, jangan lupa Fatihah untuk diri kita sendiri. Kemudian kepada keluarga kita, jamaah kita, saudara kita yang sakit, kita doakan semoga Allah angkat penyakit mereka, Allah kasih kesembuhan, sehingga dapat menyongsong Ramadan ini dengan prima. Dan juga kepada Syekh Abdul Somad Palimbani, mudah-mudahan kitab yang kita baca ini diberkahi dan dipermudahkan Allah kita mengamalkannya dan mempelajarinya. Lihazinnya wa likullin niyatis salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Segala puji bagi Allah yang masih menganugerahkan segala nikmatnya kepada kita. Mudah-mudahan kita pandai mensyukurinya dan kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, abdan syakura. Salawat salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mudah-mudahan kita dipermudahkan mendapat pertolongan baginda Rasul ketika berada di padang mahsyar nanti. Kita mohon kepada Allah, kita, keluarga kita, jamaah kita semua menjadi ahlus syafa'ah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Baik, di penghujung bulan Sya'ban, Kamis terakhir, karena Kamis depan sudah positif kita Ramadan. Mudah-mudahan rentang waktu 1 pekan ini doa kita, imam pun melantunkan doa Allah barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa baghil Ramadan, diijabah Allah. Allah berkahi kita pada bulan Rajab, Allah berkahi kita pada bulan Sya'ban ini, dan juga kita disampaikan, dipanjangkan umur kita untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini. Amin Allahumma amin. Baik, sedikit kita bercerita tentang Ramadan. Sekarang kan ramai kan, di mana-mana. Cuma ada yang mengganjal di hati itu, yang perlu kita koreksi sedikit. Kalimatnya kan tarhib Ramadan atau targhib. Makai ghin apa makai haha. Rohiba apa rohaba. Nah, itu kadang-kadang penulisannya kan kadang-kadang tarhib. Tarhib itu dari kata rohaba, arhaba, yurhibu, tarhiban. Atau dari arghaba, rohiba. Arghaba, yurhibu, targhiban. Bina taf'il. Nah itu sebenarnya ada beda, ghin dengan ha. Maka ada kitab namanya targhib wa tarhib. Targhib itu pakai ghin, rohiba. Itu maknanya sesuatu yang mengembirakan. Maka targhib Ramadan, kita bersemangat dengan senang hati menjamu Ramadan. Tapi kalau ditulis dengan tarhib, dengan bahasa Indonesia, tidak ada G-nya, rib-nya, maka ha saja, ha, tarhib. Maknanya apa? Sesuatu yang menakutkan. Nah, itu tarhib itu. Ancaman. Jadi dengan tarhib Ramadan, kurang G. Jadi Ramadan yang menakutkan. Nah, jadi hati-hati di situ. Rohiba saja dalam bahasa Arab itu punya makna dua. Tergantung dengan apa namanya kata hubung setelahnya. Maka dalam ada hadis Nabi kan, an-nikahu sunnati. Paman rohiba an sunnati. Nah, paman rohibaan. Barang siapa yang tidak menyukai maknanya, yang tidak senang. Maka hati-hati ketika orang ngutip hadis, an-nikahu sunnati, paman rohiba min sunnati. So salah tuh. Karena rohiba min tuh senang maknanya. Jadi kalau rohibaan itu maknanya tidak menyenangi atau membangkangi maknanya. Jadi kadang-kadang harus kita pahami. Sama kadang-kadang dalam doa. Allahumma dfa'na minal bala. Itu berarti bukan minta jauh dari bala, minta datangkan bala.
Nah, maka kalau imam ataupun orang yang membaca doa, Allahumma dfa'na minal, jangan dijawab. Tolak itu. Jangan diaminkan. Karena daf'un sama dengan riba tadi. Dafa'a. Ketika ditambahkan kata hubung min atau an, itu maknanya beda. Idfa' minal bala, minta datangkan bala. Maka bala sudah datang ke kita. Tapi idfa'an, nah itu baru minta tolak bala. Boleh kalimat kita gunakan idfa'na anil bala. Nah itu kalimat yang baik. Ya Allah, tolaklah bala dari sisi kami. Atau kalimat langsung idfa'annal bala. Nah, an itu kita hubung dengan nun mutakallim maghal ghair. Isim dhamir muttasil. Nah, jadi idfa'annal bala, dimaklumi. Jangan ada menggunakan, kalaupun ingin mengatakan idfa'anna minal bala ditambah lagi seperti itu, ya tidak masalah. Jangan saja an-nya hilang. Karena kata an sama-sama isim huruf jar, huruf khafat. Jadi hati-hati di situ kadang-kadang kita. Karena kita dengar, kita ikut. Padahal yang benar itu belajar, lihat di pemahamannya, kajian-kajian seperti itu. Ya gitu, itu ya sekedar sedikit kritik terbaik untuk kita. Ya, jadi tidak tahu kita depan tuh tarhib atau targhib. Maghin ya. Kalau pakai ghin, maka ada gh, targhib itu gembira maknanya. Tapi kalau tidak ada g-nya, tarhib saja tarhib, itu menakutkan. Maka Ramadan datang itu sangat menakutkan, nyusahkan, ngerti kan? Itu maknanya hati-hati di situ. Intermezzo saja ya, jangan sampai kita penggunaan itu jadi keliru. Baik, pagi ini kita masuk ke pokok bahasan kita, masih olah batin kita, ketaatan batin, sub pokok bahasan tawakal. Ya, tawakal sesuatu yang istimewa. Karena kalau kita ungkapkan, tawakal itu hakikatnya adalah persandingan antara kekuatan bumi dan kekuatan langit. Karena tawakal itu hakikatnya adalah ikhtiar zahir dan juga kekuatan batiniah kita. Nah, yang kita ikat diri kita dengan Sang Pencipta. Maka bukan main kekuatannya, ya di mana nilai-nilai di bumi sebagai ikhtiar kita ikat, kita gantungkan dengan kekuatan batiniah kita serahkan kepada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita baca di sini tawakal itu dari sisi lugawiyah. Sebenarnya maknanya itu ada beberapa makna. Wakala asal katanya, ya, asal surasi mujaradnya. Tapi tawakal itu sudah berubah bentuk. Tawakal, bina tafa'un. Tawakkala ya tawakkalu, tawakkulan. Asal kata tawakkul. Tapi populer di kita tawakal. Kalimat dari wakala maknanya adalah menyerahkan. Berwakil. Sama. Ya, jadi kita berwakil, kita menyerahkan, kita merasa cukup, itu maknanya tawakal. Ya, secara logawi. Jadi makanya tawakal itu bisa kita artikan secara bebas, tapi maknanya masih kekuatan bumi dan kekuatan langit kita satukan. Kekuatan bumi ikhtiar kita manusia, kekuatan langit takdir kita kaitkan, kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kan seperti itu. Manakala urusan kita, ikhtiar kita sudah kita tuntaskan, ya kita serahkan kepada Allah. Jadi ada tawakal ini bentuknya wakil kita kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah itu, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah. Kita serahkan, kita bertawakal kepada Allah. Ada juga kadang-kadang kita berwakil kepada manusia. Ngurus surat kita, nitip undangan, itu kan berwakil. Nah itu juga ada kata-kata tawakal alal insan. Ketika kita nitip barang kita, dititip. Nah kita tetap percaya
dengan keamanahannya menjaga barang yang kita titipkan itu. Itu juga bertawakal, berwakil namanya kepada manusia. Tapi di sini kita lebih kontak kepada tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat takwa itu dasarnya adalah bagaimana kita berpegang teguh menyerahkan urusan kita hanya kepada Allah. Maka dalam kitab ini dikatakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Fi Usuluddin, dikutip oleh Abdul Samad Falimbani dalam kitab Ihdas Salikin, wa mana tawakkal ain antakila amroka ilallah. Berarti kita menyerahkan urusan kita kepada Allah. Tapi setelah manakala ikhtiar kita sudah cukup. Cukuplah cerita para sahabat Nabi dulu. Tiba-tiba datang ke majlis Rasulullah, nunggang kuda atau unta, tiba-tiba untanya turun dari unta, dilepas seperti itu saja. Namun Rasulullah, karena Rasulullah melihat dari kejauhan, bahasa kita, lah ikat lo muntaga. Tawakal kepada Allah. Ibarat kita punya motor, kita kunci tak? Kunci, itu bentuk ikhtiar. Oh, tawakal serah kepada Allah lah. Allah jaga ya. Sebentar disigai kawan. Tidak cukup seperti itu harus. Beda kalau kita hidup pada tahun 60-an, 70-an, 80-an masih enak ya. Ya, kita tinggal di kampung tengah orang tua kita. Rumah kita tuh jarang dikunci. Ya. Nah, pintu belakang, nah, pintu depan. Jadi ketika kita pulang malam kadang-kadang tuh tidak sapalah kunci pintunya. Sekarang kita cubi-cubi. Ya, lah berlapis-lapis. Ya, agak jebol kawan. Itu bentuknya. Jadi sekarang dikunci itu adalah bentuk ikhtiar kita. Ya. Jadi kita menyerahkan urusan kita semata-mata kepada Allah. Maka menurut Imam Ghazali, ya, tawakal itu sesungguhnya adalah bentuk kita penyandaran diri kita secara total kepada Allah. Bentuk penyandaran diri kita, maka dikatakan makna tawakal antakila amraka ilallah. Kita menyerahkan bulat-bulat secara total kepada Allah. Tapi ingat, sifatnya bukan tawakal pasif, tawakal positif. Ya, pernah Rasulullah menegur sahabatnya yang duduk di masjid hanya berdoa, mengharapkan rezeki turun dari langit. Tidak cukup, harus. Ikhtiar pun ada ikhtiar zahir, ada ikhtiar batin. Ikhtiar zahir mana? Pekerjaan yang kita lakukan. Apa pekerjaan kita? Umpama seorang petani, kita garap tanah kita pupuk, kita tanam bibit dengan lebih baik, kan ikhtiar. Kemudian setelah kita ikhtiar lakukan secara zahir seperti itu, oh disiram, dirawat. Kemudian apa? Ikhtiar batin kita doa. Tetap kita berdoa. Nah, setelah selesai ikhtiar zahir batin kita doa, baru kita serahkan kepada Allah. Anak kita suruh ikut ujian, tidak belajar, tidak ada ikhtiar berarti kan. Tetap harus ada ikhtiar. Belajar, kemudian ya berdoa, minta permudahkan urusannya. Kalau kita mungkin kebun, minta hasil yang maksimal. Kalau pajak sampai nisabnya bila perlukan, bahkan lebih, agar bisa berbagi. Dalam bentuk yang berbagi yang wajib. Tapi kalau tidak berbagi, tidak usah nunggu sampai nisab. Panen cabai 3 kilo, 2 kilo jual sekilo, bagi-bagi misalnya kan. Nah, tidak masalah. Tidak usah nunggu banyak. Tidak nunggu sampai nisab. Setahun, kapan dapatnya kan? Tidak sedekah-sedekah menunggu kaya ibarat kata orang. Ya. Bahkan dengan sedikit itu, fisarra wa dharra itu kan luar biasa itu. Ketika orang bisa mampu berbagi ketika dia dalam keadaan dharra, dalam keadaan sulit. Duit 1.000, pacak berbagi 500. Masuk celeng masjid. Dengan duit 100.000, ngisi 2.000. Sebanding enggak? Mana 1.000 dengan 500. 100.000 dengan 2.000. Iya. Jadi 1.000 itu 50% kan dia tahu. Bahkan mungkin semuanya. 100.000 kita kasih 2.000. Enggak 2% kan. Kalau persentasenya. Jadi
nilai-nilai seperti itu, ikhtiar zohir dan batin tetap baru kita serahkan kepada Allah dalam bentuk tawakal kita. Ada juga pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, beliau juga termasuk tokoh tasawuf ya, Imam Hambali. Maka pendekatan fatwanya, hukumnya itu lebih kepada pertimbangan batinnya. Itu perbedaan dengan Hanafi lebih kepada logikanya. Ya, analog logisnya. Tapi kalau Hambali lebih kepada hatinya pertimbangannya. Ya. Karena ada perbedaan, karena pendekatan tasawuf beliau. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal itu mengartikan tawakal itu perbuatan yang dilakukan oleh hati. Memang hati kita yang bermain, maka ketaatan batin namanya. Hati kita. Tidak bisa kulah bertawakal, itu hanya lisan kita. Ya, tapi sesungguhnya hati kita, batin kita, apakah sudah kita pasrahkan kepada Allah? Setelah ikhtiar kita tuntas. Ada juga yang mengartikannya, itu tadi menyerah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cerita sahabat Nabi ketika ditawan oleh bangsa Persia, pernah disodor dengan racun yang mematikan. Menurut pengalaman Ratu Persia pada masa itu, karena dipimpin seorang perempuan, belum pernah satu pun yang selamat dari racun itu. Sehingga sahabat Nabi yang tertawan itu disuguh oleh racun mematikan. Satu, dia berserah diri kepada Allah dengan ucapan bismillah. Ikhtiarnya, doanya, dia kembalikan kepada Allah. Ingin membuktikan, karena pertanyaan Kaisar Persia pada Ratu Persia itu, buktikan bahwa Allahmu, Tuhanmu memang ada dan membantumu. Nah, bentuk itu dilakukannya, disuguh racun, diminumnya. Sampai akhirnya hitungan detik, menit, jam tidak ada pengaruh apa-apa. Membuktikan bahwa dia berserah diri kepada Allah secara total. Tetapi tetap lisannya ketika meminum itu dengan ucapan bismillah. Akhirnya membuat kagum Ratu Persia saat itu, maka dibebaskannya. Bahkan para sahabat yang dibebaskan dikasih hadiah. Maka dibawa kepada Rasulullah. Hadiah itu bukan untukmu, tetapi untuk orang lain. Hanya perantara lewat dirimu. Nah, jadi itu totalitas tawakal para sahabat, contohnya diracun seperti itu. Alhamdulillah membuktikan bahwa Allah menjaganya secara total dan yakin di situ. Makanya banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya, Ali Imran ya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ketika orang bertawakal, Allah cinta. Karena sesungguhnya apa? Kita memadukan, dari awal kami katakan, kekuatan bumi dengan kekuatan langit. Kekuatan kita manusia, kita ikat sebagaimana kekuatan batiniah kita kepada Allah SWT. Maka Allah senang. Artinya kita tidak berlaku congkak atau sombong. Dan banyak lagi, wallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Betapa orang menyerahkan diri urusannya kepada Allah, sesungguhnya itu orang-orang yang beriman. Orang beriman cirinya adalah dia tidak melepaskan ketawakalannya, tetap dia berserah diri kepada Allah. Bahkan dalam ayat yang lain, betapa ketika orang bertawakal, Allah akan penuhi kebutuhannya. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Itu satu contoh. Nah, sering kita katakan ketika orang bertakwa, salah satu indikatornya dia selalu bertawakal. Dia tidak pernah melepaskan dirinya, hanya mengandalkan kekuatan zahiriyah dirinya, tapi diikat dengan kekuatan batiniah. Ya, karena betapa keyakinan seperti itu, perpaduan antara kondisi bumi dan langit itu kita satukan. Ya, jadi kekuatan yang luar biasa. Maka Allah akan cukupi apapun kebutuhannya. Kita nih seringkali mengatakan kaya. Kaya itu
ghani, ghina. Artinya dalam definisi tauhid, ghani, kaya, ghina itu kan tidak berhajat lagi kepada makhluk kalau Allah. Kalau kita berarti kalau kaya tidak berhajat lagi kepada orang lain kan. Kenyataan kita masih berhajat, belum kaya. Kita baru cukup. Kalau cukup itu tidak nunggu banyak. Ade cukup, berkah berarti kan. Banyak mubazir kan percuma juga. Makanya Allah perbandingannya Allah menciptakan kaya, tapi Allah tidak menciptakan miskin. Cuma Allah tidak menciptakan ketidakcukupan saja kita sebenarnya. Karena ghani sering kita al-fakir. Fakir itu maknanya apa? Lawan dari al-ghani. Al-ghani itu tidak berhajat lagi, tidak berkepentingan lagi. Kalau fakir itu masih berhajat, masih butuh orang lain. Nah, Allah akan cukupi. Dan di ayat lain juga banyak diungkapkan, allazina ya'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu indallahi rizqa. Karena memang rezeki itu sesungguhnya Allah. Dengan bentuk ketawakalan kita, Allah akan penuhi. Sebagaimana tadi dikatakan, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Itu banyak ayat-ayat Al-Quran, bahkan menyangkut hubungan antara tawakal dengan rezeki, itu erat kaitannya. Ya, kita kadang-kadang mengharap rezeki, tapi tidak pernah bertawakal. Kalaupun ada, itu istihza namanya. Ya, Allah sedang ngulur-ngulur kita waktu. Yang kita sebut dengan apa? Bahasa lainnya adalah istidraj. Kan seperti itu. Kita sering bandingkan misalnya. Nya sembahyang suah, tapi laku jualannya. Habis terus sepedaknya, seterak habis. Yang kita si Bang Sibu. Ada panggilan enggak? Awas, hati-hati itu. Disitulah Allah ngukur bentuk keyakinan kita, ketauhidan kita. Kokoh tak ketauhidan kita? Mantap tak keyakinan kita? Disitulah kadang-kadang. Awas. Ya, kita harus di situ bukan nilai ibadahnya dilihat, tapi nilai akidah kita, keyakinan kita. Baik, sedikit informasi lagi, apa sih gunanya kita bertawakal itu tak lain sesungguhnya. Ada fadilah ya, ada fadilah yang luar biasa. Ketika orang bertawakal itu, sesungguhnya dia sedang memperoleh kedudukan dari Allah. Jadi orang tawakal itu sesungguhnya Allah sedang, fadilahnya, orang itu sesungguhnya di sisi Allah itu adalah orang baik, orang bagus. Kita serahkan kepada Allah. Itu cirinya, bahwa kita menduduki kedudukan yang baik di sisi Allah. Kemudian apa lagi? Meningkatkan keimanan kita. Dengan takwa itu kan keimanan kita semakin kokoh. Ya, keimanan itu kan indikatornya salah satu orang mukmin. Tadi katakan orang mukmin tadi, semana kau Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin, itu kan ciri orang beriman itu indikator salah satu punya sifat tawakal. Tawakal itu maka kalimatnya kan dalam bina tafa'ul itu ada proses. Ya, proses apa? Pembentukan diri kita. Tidak mudah kadang-kadang. Makanya bentuknya ada peran kita untuk membiasakan. Ya, membiasakan berserah diri kepada Allah. Ketika kita berserah diri kan, itu kan ada proses. Proses apa? Riyadhahnya. Nah, ada latihan. Tidak mungkin tiba-tiba kita tetap harus seperti itu. Tapi ingat, tawakal juga jangan tanpa ada usaha kita. Kedandung, tahu tidak kedandung? Kebakaran. Alhamdulillah ada yang paham kedandung. Ya, bahasa negeri seberang loh. Kebakar. Apa kita nunggu tawakal kepada Allah? Habis kita bakar, ikhtiar kita harus lepas. Manggil pemenang kebakaran, ajak kawan sekampung nyiram, itu kan betul. Jangan sampai kita. Sama ketika terjadi
Gempa bumi daerah Palu kemarin, sedang sholat. Guncang masjidnya. Apa nunggu? Tawakal selesaikan sholat. Orang ngelihat di video itu kan belamburan. Ada komentar, sholat ada usuk. Bukan perkara ada usuk, nyawa atau perkara diselamatkan dulu. Karena hibzun nafsi, jaga nyawa itu prioritas. Jadi sirapnya. Tapi sholat tidak selesai di sini, kan pajak pindah tempat lain. Mulai berguncang seperti itu. Ya selamatkan dirinya. Seperti itu. Jadi tawakal tuh ada proses dan aktif, tidak pasif. Makanya ada proses riyadhah ya yang harus kita lalui. Itu salah satu juga fadilah yang dapat kita ambil. Nah, orang-orang yang tawakal itu biasanya adalah orang-orang yang secara janji Allah, orang-orang yang akan bahagia di akhirat. Ketika orang-orang yang bertawakal itu pasti akan Allah berikan reward ketika di akhirat. Ya, kalau kita bongkar misalnya An-Nahl 4142 itu kan bercerita tentang itu. Janji Allah, ada reward dari Allah ketika orang-orang bertawakal. Makanya dalam Ali Imran tadi kata innallaha yuhibbul mutawakkilin, ketika Allah cinta pada orang yang bertawakal, pasti ada rewardnya. Ya. Di samping itu juga orang-orang yang bertakwa itu dia mampu mengendalikan dirinya, tidak terjebak oleh jebakannya setan. Nah itu. Tadi kalau baca kan setan ganggu, merusak batiniah kita. Nah ketika batin kita rusak, itu kan hancur. Samalah. Mungkin ibadah kita baik, zohiriahnya, sholat, puasa bagus. Tetapi ketika sakaratul maut, batin kita dirusak oleh setan. Nah tanpa kita sadari kan hancur semua amal ibadah kita. Nah bagi orang yang bertawakal itu, insya Allah dia akan tahu bahwa ada jebakan setan, dia terhindar dari gangguan-gangguan setan. Ya, intisari dari An-Nahl 99 itu. Bagaimana ketika orang bertawakal itu, insya Allah dia akan terhindar dari godaan-godaan setan, jebakan-jebakan setan. Banyak jebakan-jebakan setan sekarang ini, yang luar biasa. Maka itu salah satunya. Maka ada hikmah yang terbesar bagi kita ketika orang bertawakal itu. Apa hikmahnya? Orang yang bertawakal itu pasti dia punya ketenangan hati. Kolbunya, tatmainul qulubnya itu dapat. Ada ketenangan batin. Kita ini apapun yang kita lakukan, kalau batin kita tidak nyaman, ujung-ujung apa? Stres. Ya, stres pikiran kita, ujung-ujung seluruh tubuh kita stroke. Stroke daerah teh, apalah lebih teruk, 3 teruk lah kan. Itu khawatir. Maka dengan tawakal itu paling tidak membuat hati kita tuh tenang. Kenapa? Sudah kita gantungkan dengan kekuasaan Allah. Tidak bisa tidak. Apapun yang kita lakukan, pekerjaan apapun yang kita lakukan, ya, tetap kita harus ikat dengan cara bertawakal kepada Allah. Kita serahkan untuk menjaganya, memeliharanya. Ya, kita kadang-kadang tidak sanggup meliharanya. Hafalan kita kadang-kadang pacak lupa tak? Pak Imam di murojaah. Karena murojaah kan kita ngikat diri kita dengan sang pemilik alam ini, dengan Allah. Cara kita ngulang murojaah kita. Kalau kita ulang, kita tidak ngikat diri kita kepada Allah. Pasrah. Ya, hilang. Udah usahakan yang kemarin, yang kita omong pagi nih, belah dia lupa kan? Iya, seperti itu. Nah, paling tidak ketika kita bertawakal totalitas kepada Allah, insya Allah hati kita tenang. Kita tidak melepaskan Allah untuk urusan apapun. Maka ketika orang tenang hati, kan dia tidak mudah putus asa. Tidak mudah putus asa. Karena betapa banyak sekarang ngeri kita.
Di dua tempat kita dipertontonkan. Bagaimana di NTT seorang anak gara-gara duit 10.000 gantung diri. Minta ke emaknya duit 10.000 untuk beli buku. Di Kendari seorang anak 8 tahun minta makan kepada emaknya, rumah dia makan kita hari ini. Kami jual tisu duduk di perempatan jalan, dilindas oleh tronton. Nah itu betapa. Oke, yang satu mungkin putus asa. Yang satu berjihad untuk mendapatkan kebutuhan. Dua anak yang mungkin pada posisi yang berbeda di mata Allah. Tapi bagi kita yang hidup di tempat lain, betapa kebutuhan yang satu untuk sekolah, yang satu untuk makan, masih ada sedemikian rupanya kehidupan masyarakat kita. Sementara kita sisi lain berita itu datangnya, kita sedang melaksanakan ruah. Makanan berlimpah ruah. Iya kan? Maka ruah itu perubahannya rueh. Karena makanannya ngerueh. Ya kan? Betapa kadang-kadang dapat sekotak, dua kotak. Asar ade, Maghrib ade, sudah isya ade. Sementara di tempat lain ada yang seperti itu. Siapa yang salah? Kita jauh dari sana hanya bisa bercerita, merasakan batin kita. Tapi betapa sekitar situ adakah orang-orang yang peduli? Nah itu perkaranya. Kita pun kadang-kadang ngeri, kadang-kadang kan di simpang-simpang ada anak-anak nawarkan tisu. Ngeri kita kadang-kadang. Nah kita bantu, khawatir tuh jadi, ya karena kalau belanja tidak masalah. Kemarin dilarang, ada perda kita kan, memberi, yang diberi, itu kena klausul. Ya asongan yang berjual seperti itu kan tidak boleh. Tapi kadang-kadang ada perasaan batin kita yang tidak nyaman. Jadi paling tidak ketika kita tawakal, kita tidak mudah putus asa. Akhirnya di balik ketawakalan itu ada sisi lain, sifat sabar. Nah, sabar itu pun luar biasa. Mungkin sudah kita bahas ketaatan batin itu dalam bentuk sabar, itu kan luar biasa. Ya. Dalam tawakal tersimpanlah sifat sabar. Nah, ketika kita sabar, kita lebih kepada ya membuat diri kita tenang, nyaman. Sabar itu bukan berarti kita pasrah, enggak. Sabar itu juga aktif. Ketika ditepileng orang, sabar, beri lagi pipi kiri ya. Enggak seperti itu. Hasbun nafsi, mayaktadihi bihil sar'u wal aklu. Hasbun nafsi, mayaktadihi bihil aklu wasyar'u. Mengendalikan diri yang bersesuaian dengan akal dan syariat. Nah, itu kan sabar itu kan. Jangan kelak ditampar kawan, tepileng kawan, diam bayi pasar. Nah, itu harus sesuai akal. Tangkis bila perlu. Nah syariat. Kalau pacak kita, yuk tenang sabar. Jangan langsung bantai ini misalnya kan. Tetap. Beda dengan sabarnya imam. Syariat Nabi Isa. Ketika pipimu ditampar sebelah kanan, beri pipi kiri. Lemer badan. Tidak demikian. Ya, boleh kita, tidak boleh kita pasif. Harus sabarnya. Maka, nah setelah kita ada the hidden yang tersembunyi di tawakal itu sifat sabar, itu kan istimewa. Ada betapa sabar itu kekuatan yang luar biasa. Ya kalau kita lakukan. Ya, ketika marah, itu kita bisa kendalikan. Nah itu kan luar biasa. Ya, karena wal kazibin al ghais wal afina inas itu kan di dalam itu kan ada the hidden yang sifat sabar. Mengendalikan marah. Tapi kalau kita tanya dalam ayat itu, kenapa Allah begitu detil menyuruh kita mengendalikan marah dan memaafkan? Karena Allah tahu casing buatan kita, ini kan tubuh kita kan Allah yang ciptakan, dia tahu. Makanya waktu ketika Mukernas MUI 2 tahunnya lewat 2024, seorang dokter itu mengatakan penyakit yang berbahaya sekarang ini adalah penyakit penyumbatan darah.
Wal kazimil ghaiz itu orang-orang yang bisa mengendalikan marah. Maksudnya apa? Darahnya akan lancar masuk ke otaknya. Kita ini kadang-kadang jadi pemarah karena darah itu tidak lancar ke otak. Maka akibat terjadi penjumbatan. Jadilah yang disebut dengan stroke tadi. Tidak bagus darah ke otak. Nah, kata apa? Wal afin, kita menjadi pemaaf, tidak pendendam. Kan ternyata darah kita akan bagus dipompa ke jantung. Jadi kalau kita galak pendendam, nah darah kita tidak bagus ngalir ke jantung, maka saat tiba-tiba give over, sakit jantung, atau kawan apa istilahnya nyalahkan angin duduk. Ini kan angin duduk nih. Padahal bukan, ada pendendam di diri kita, darah itu tidak bagus masuk ke jantung kita. Karena dipompa oleh jantung macet. Ya, terjadilah kolaps. Maka Allah berkepentingan seperti itu. Maka maksudnya apa? Itulah betapa tawakal. Itu ada sifat the hidden yang sifat sabar yang melekat pada diri kita. Nah, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang bisa memadu kekuatan bumi dan langit. Yang kita katakan tadi ada kekuatan zahiriyah kita, ikhtiar zahiriyah kita, ada juga kekuatan batiniah kita yang kita ikat kepada Allah. Jadi bermain antara dua medan, dua kutub, medan bumi dan medan langit. Ketika itu kita padukan kekuatan luar biasa. Maka Allah janjilah orang-orang yang bertawakal itu bagaimana Allah cintai, Allah akan balas beri reward dengan yang istimewa ketika di akhirat nanti. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat kita pahami bersama dan menjadi sesuatu yang berkah untuk kita. Baik di dunia maupun akhirat. Ada mau kita diskusikan, silakan. Kalau tidak kita cukup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم اللهم يسر أمورنا هذا اليوم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا معصوما الله بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بعونك وبحولك يا فعل لما يريد إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله.